Hai, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi persediaan yang akan digunakan oleh SKPD. Karena aplikasinya berbasis web, maka kita akan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Dalam tutorial kali ini saya menggunakan Google Chrome. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah terbuka, isikan alamat aplikasinya di kolom address bar. Misalkan di sini saya isikan yang aplikasi persediaan Kota Bekasi yaitu simdara.bekasikota.go.id. Setelah masuk, di halaman depan ini kita bisa melihat informasi mengenai berita, peraturan atau informasi lain yang tersedia di scroll di paling bawah mungkin ya. Di sini ada manual book atau kebijakan yang lainnya. Ada menu-menu tersendiri juga ada di sini. Untuk masuk atau login ke halaman pengisian, kita klik tombol masuk di pojok kanan atas. Lalu contohkan login dengan grup user sebagai subunit. Misalkan di sini dinas contoh. Diisikan, setelah terisi, klik tombol masuk. Setelah masuk, kita dihadapkan pada halaman dashboard untuk mengetahui informasi rekapitulasi dan lainnya. Ada baiknya, sebelum melakukan pengisian, teman-teman harus mengubah password default yang diberikan oleh admin daerah, yaitu dengan cara klik tombol akun pada pojok kanan atas. Lalu kita ganti first name, last name-nya, misalnya dinas contoh dan misalnya di sini dinas, lalu last name-nya yaitu contoh. Untuk nama pengguna biarkan saja, emailnya kita sesuaikan. Jika ingin mengganti kata sandi, maka isikan kata sandi dan kata sandi konfirmasi. Jika tidak ingin mengganti passwordnya, biarkan kata sandinya kosong, kemudian klik tombol perbarui. Pengisian aplikasi terbagi menjadi 8 bagian, yaitu ada pengisian saldo awal penerimaan atau pembelian yang dilakukan pada menu penerimaan barang, lalu pengisian penggunaan yang diberikan dari bendahara ke bidang atau sekretariat dilakukan pada menu penggunaan barang. Kemudian proses pengiriman barang dari dinas satu ke dinas yang lain antar subunit dilakukan pada menu transfer kirim. Kemudian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sudah diterima oleh subunit penerima, maka dilakukan pada menu transfer masuk. Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau kondisi sudah rusak, bisa dilakukan proses pengusulan penghapusan yang dilakukan pada menu usulan penghapusan. Setelah usulan penghapusan disetujui dan ada berita acaranya, maka dilakukan pengisian penghapusan pada menu penghapusan. Menu untuk unit kerja, yaitu untuk pengisian nama bidang atau unit kerja yang diberikan barang oleh bendahara kepada unit tersebut, misalkan sekretariat ataupun nama bidang-bidang di SKPD-nya. Yang terakhir yaitu menu laporan. Ada satu lagi yaitu menu untuk integrasi dengan Simda Keuangan, sehingga SKPD tidak perlu lagi menjurnal persediaan barang. Itu sudah secara otomatis dari aplikasi ini, namun hak itu diberikan kepada administrator masing-masing daerah. Kita mulai dari menu penerimaan barang. Untuk mengisi saldo awal atau hasil dari pembelian barang bisa dilakukan di halaman ini. Kita contohkan dengan klik tombol tambah atau bisa juga dengan penggabungan dari Ctrl A pada keyboard, yaitu yang seperti ini. Misal mau mengisi saldo awal tahun sebelumnya, kita tuliskan misalkan saldo awal alat tulis kantor. Tanggalnya kita isikan, kalau misalkan saldo awal biasanya berarti dia pada akhir 2019 Desember, misalnya tanggal 31. Kemudian untuk sumber dana kita pilih dari PAD. Jika terdapat bukti dari berita acara ataupun foto barang, bisa diuploadkan ke kolom berkas sehingga arsip digital pun bisa tersimpan dengan rapi. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian klik tombol
simpan, atau bisa juga dengan penggabungan dari Ctrl S pada keyboard. Di sini kita pun bisa mengubah kembali ataupun mengklik tombol batal. Nah, seperti itu. Jika ingin menghapus, bisa klik tombol berwarna merah berlogo tong sampah. Nah, klik tombol hapus. Jika iya, klik hapus. Kalau tidak jadi, klik batal. Untuk mengisi rincian barang pada saldo awal alat tulis kantor, kita klik uraian yang tulisannya tebal pada saldo awal alat tulis kantor. Kemudian kita contohkan pengisian satu persatu, yaitu dengan klik tombol tambah. Pada kolom nama barang, kita tuliskan 3 huruf pertama untuk memunculkan nama barang. Misalnya kertas, maka akan muncul nama barang sesuai dengan yang sudah berada pada database. Kita ambil kertas HVS F4 70 gram dengan satuannya rim dan masuk ke dalam rincian objek persediaan alat tulis kantor. Kita klik, kemudian jumlahnya kita misalkan isi ada saldo awal sebesar 30 rim dengan nilai rupiahnya yaitu 60.000. Maka kolom total sudah otomatis sebesar 1.800.000. Kita klik tombol simpan. Di kolom ini kita akan terlihat nama barang, jumlah, satuan, nilai, total, dan rekening, yaitu persediaan alat tulis kantor. Jika terdapat kertas juga yang berbeda harga, maka dipisahkan. Jadi kita klik tambah lagi dan isi lagi kertas dengan nilai yang berbeda. Di bagian atas ini kita akan terlihat total rupiah secara keseluruhan barang pada uraian saldo awal alat tulis kantor. Untuk mengisi barang dalam jumlah banyak bisa dengan cara import data nama barang. Caranya yaitu klik tombol impor data berwarna hijau, lalu download template Excel-nya, kita klik, nanti akan terdownload, kita open atau kita show in folder dulu nih. Kita klik show in folder, lalu kita buka, kita klik enable editing, kita isikan nama barang di kolom A. Contohnya misalnya ini bak stempel kecil. Penulisannya harus sama seperti yang ada di kolom sheet barang. Misalkan kita copy saja dari sini beberapa ya. Misalkan agenda surat dan sebagainya, kita copy, kita pastekan di sini, maka satuannya sudah terisi otomatis, ID barangnya sudah terotomatis, kita isikan masing-masing jumlah barangnya. Yang ini 65, yang ini 90, yang ini ada 27. Harganya yang ini 8.000, lalu yang ini ada 12.000, yang ini 15.000. Maka totalnya sudah terisi. Jika tidak ada nama barang yang ada di dalam database, silakan berkomunikasi dengan admin aplikasinya. Lalu kemudian kita simpan, kita tutup, kemudian kita pilih berkasnya, kita klik yang tadi, kita open, kita klik impor, maka otomatis masuk ke dalam aplikasi. Ini bisa langsung masuk dalam sekali waktu dengan syarat bahwa nama barangnya harus sesuai dengan yang sudah ada di dalam database. Berikutnya adalah cara penggunaan barang, yaitu barang yang akan diberikan sebagai penggunaan dan dianggap habis. Langkah pertama, sebelum mulai pengisian penggunaan barang, kita harus mengisi dulu unit kerja di masing-masing SKPD. Misalkan di sini kita klik tambah, ada sekretariat, kita tambah lagi. Misalkan kita tambahkan bidang ABC. Untuk jabatan penanggung jawab yaitu kepala bidang ABC. Nama penanggung jawabnya adalah Lukman dan
NIP-nya misalkan ini. Lalu kita tombol simpan. Setelah selesai mengisi unit kerja, kita langsung ke menu penggunaan barang. Lalu klik tombol tambah. Nah, di sini sudah ada unit kerja pada masing-masing SKPD, ada sekretariat dan ada bidang ABC. Kita pilih pada menu drop down, lalu pilih tanggal pemberian barang atau penggunaan barang, misalkan tanggal 17 Agustus. Untuk berkas kita bisa isikan foto barang atau bukti lain pendukung. Jika pun tidak, kita bisa langsung klik tombol simpan. Untuk mengisi nama barang yang akan diberikan, klik unit kerja yang tulisannya dicetak tebal, ada logo tanda panahnya, klik. Setelah masuk ke halaman rincian, maka akan tampil detail dari uraian penggunaan yang di bagian atas. Lalu klik tombol tambah, pilih nama barang dari drop-down dan akan terlihat nama barang dari uraian saldo awal alat tulis kantor yang pada tanggal 31 Desember 2019. Misalkan kita pilih yang kertas HVS sebanyak 30 rim. Setelah dipilih, maka ada jumlah penerimaan untuk kertas HVS, ya, penggunaannya masih 0, maka sisa ada 30. Jumlah yang akan diberikan kita bisa sesuaikan meskipun defaultnya sudah sesuai dengan nilai sisa, misalkan kita isi sebesar 10. Untuk kolom nilai, ini 60.000 sudah sesuai dengan otomatis dari awal pada saat kita mengisi penerimaan. Lalu total juga sudah otomatis terisi dari perkalian jumlah dengan nilai. Klik tombol simpan. Di sini kita akan terlihat nama barang, jumlah, satuan, nilai, dan totalnya. Kita juga dapat menambahkan barang lainnya yang akan dikirim. Misalkan selain kertas kita kirimkan agenda kerja, agenda surat masuk misalnya gitu ya. Kita isikan 5, kemudian kita klik simpan, maka akan ada 2 barang yang ada di sini. Nota dinas, kita bisa klik tombol warna hijau yang ada di atas, maka akan tampil nota dinasnya. Kebetulan untuk agenda surat masuknya ke dalam persediaan barang cetakan. Lalu untuk cetak BA serah terima barang juga bisa kembali ke tombol navigasi yang ada di atas. Kita juga bisa mengirimkan ke bidang lain pada tanggal yang berbeda. Kita klik tombol tambah lagi dan pilih bidang yang lain. Untuk penggunaan barang seperti itu. Berikutnya adalah cara transfer barang antar subunit, bisa dari satu SKPD ke SKPD lain atau antar subunit yang berada dalam satu SKPD. Kita contohkan, kita klik menu transfer kirim. Untuk menambah, kita klik tombol tambah. Pilih subunit yang akan kita kirimkan barangnya. Misalkan kita kirimkan ke dinas example. Nah, example. Untuk uraian barangnya, misalkan kita isi transfer barang alat tulis kantor dari dinas contoh. Kolom nomor BA bisa diisi jika sudah ada nomor BA transfernya, namun jika belum ada nomor BA-nya maka biarkan kosong saja. Untuk tanggal kita bisa pilih sesuai dengan tanggal pada saat transfer barang. Misalkan kita transfer barangnya di keesokan harinya tanggal 18. Oke. Kemudian klik tombol simpan. Maka akan terlihat nama SKPD penerima, uraian, tanggal transfer, status persetujuan, serta jumlah berkas yang sudah diupload. Status persetujuan ini menandakan bahwa barang-barang ini belum disetujui. Untuk mengirimkan barang-barangnya, kita klik uraian yang dicetak huruf tebal ini pada uraian nih. Klik, kemudian kita klik tombol tambah, pilih nama barang dari drop down, maka akan terlihat sisa barang yang bisa kita transferkan.
Misalkan kita pilih lagi kertas F4, maka akan tampil jumlah penerimaan 30 dan sudah digunakan sebanyak 10 pada penggunaan sebelumnya, sehingga sisanya tinggal ada 20. Secara default ini ada 20 juga. Kita misalkan yang akan ditransferkan ke dinas example sebanyak 5. Untuk nilai dan total sudah otomatis. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, kita kirimkan barang yang lainnya, misalkan agenda surat keluar. Ini agenda surat masuk ya, tadi sudah digunakan, kita gunakan lagi, kita kirim lagi 7. Kita klik tombol simpan. Oke, di atas kita bisa melihat total rupiah dari keseluruhan yang kita transferkan dari 105.000 dengan 300.000, maka totalnya 405.000. Ketika kita lihat di sini masih persetujuannya belum disetujui. Bagaimana caranya agar statusnya bisa disetujui? Yaitu kita harus konfirmasi atau menunggu dari dinas example sebagai penerima untuk menyetujuinya. Misalkan kita contohkan masuk ke dinas example ya, ini kita klik di menu transfer masuk. Kalau di transfer kirim dia belum mengirimkan apapun. Ini dinas example, kita klik tombol transfer masuk, maka ada transferan barang dari dinas contoh dengan uraian transfer barang alat tulis kantor dari dinas contoh pada tanggal 18 Agustus. Dinas example mengklik uraiannya. Jika sudah betul apa yang sudah dikirimkan, maka dinas example bisa menyetujuinya, yaitu dengan cara pada halaman ini kita klik tombol perbarui dan ada pilihan approve. Kita pilih disetujui, kita klik tombol simpan, maka statusnya menjadi disetujui. Jika kembali lagi ke halaman dinas contoh, maka statusnya sekarang sudah berubah menjadi disetujui. Selain itu pun, dinas example selain ada di transfer masuk, ada juga di menu penerimaan barang dengan status sumbernya yaitu transfer. Untuk yang bersumber dari transfer ini tidak bisa diperbarui ataupun tidak ada tombol tambah di halaman rincian barangnya. Untuk mengusulkan penghapusan barang yang sudah kadaluarsa atau rusak, maka klik tombol usulan penghapusan. Nah, setelah masuk ke halaman usulan penghapusan, kita klik tombol tambah. Kita isi uraiannya misalkan dengan usulan penghapusan alat tulis kantor. Usulan penghapusannya misalkan pada tanggal 18, kita ubah misalkan tanggal 19. Kemudian isi berkas dengan foto-foto barang yang akan dihapus. Kemudian kita klik tombol simpan. Untuk mengisi rincian barangnya, kita klik uraian yang dicetak tebal ini. Kemudian klik tombol tambah lagi. Pilih nama barang yang akan kita usulkan sebagai penghapusan. Misalkan surat masuk ini kita usulkan sebagai penghapusan sebanyak 6. Klik simpan, kemudian kita isi lagi, misalkan kertas lagi kita isikan 7 untuk dihapuskan. Oke. Jika bagian aset atau bagian lain yang membidangi dalam proses penghapusan barang sudah menyetujui usulan penghapusan tersebut dan disertai dengan nomor berita acara atau nomor surat keputusan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke menu penghapusan, klik tombol tambah. Kita isikan misalkan 001 contoh, kemudian pilih tanggal 20, kemudian kita klik tombol simpan, klik nomor SK-nya. Nah, di sini kita klik tombol tambah lagi dan pilih usulan penghapusan yang mana yang akan kita benar-benar hapus. Nah, ini usulannya bisa beberapa kali dalam satu nomor SK. Untuk penghapusan sudah selesai. Untuk melihat laporan-laporan yang tersedia, bisa kita klik menu laporan administrasi.
ada laporan berita acara stok opnam persediaan. Kita klik berita acara tersebut, kemudian kita pilih periode awal dan periode akhir yang akan kita tampilkan, misalnya sampai dengan tanggal 20 dari awal tahun. Sumber dana bisa kita pilih atau kita pilih semua sumber dana, tanggal cetak juga kita bisa sesuaikan. Ada 4 pilihan proses cetak. Untuk melihat saja sebaiknya kita klik cutting karena proses load datanya bisa ditampilkan dengan cepat. Untuk tampilan yang lebih rapi dan siap cetak, klik tombol cetak yang berwarna biru. Klik tombol cetak, maka akan tampil versi cetaknya. Lalu untuk mendownload versi PDF, maka klik tombol unduh yang berwarna merah. Untuk mendownload ke dalam versi Excel, kita tombol ekspor yang berwarna hijau. Kita contohkan klik cetak, maka akan tampil seperti ini. Untuk persediaan alat tulis kantor, persediaan awalnya, untuk barang cetakan dan lainnya, total persediaan rusak, kadaluarsa, dan sebagainya. Oke. Untuk melihat lampiran berita acara stok opnam, bisa klik hal yang sama pada lampirannya, kemudian periode awal dan periode akhirnya kita bisa pilih, sumber dananya juga kita sesuaikan. Untuk pratinjau kita bisa lihat, nah tampilannya seperti ini. Ada saldo awal, mutasi masuk, mutasi keluar, dan saldo akhir. Lalu untuk kartu persediaan barang, kita bisa klik juga nih periode awal dan periode akhirnya sampai dengan tanggal 20. Untuk rincian objek alat tulis kantor dan sumber dananya kita pilih semua, kita klik pratinjau, maka akan terlihat barang yang berada di bawah persediaan alat tulis kantor, yaitu ada bak stempel dan kertas. Untuk barang yang lain, misalnya kita pilih barang cetakan, maka akan terlihat agenda kerja, agenda surat keluar dan surat masuk. Terlihat juga di sini misalnya tadi kertas awal mula 30, kemudian pembelian tidak ada karena tadi saldo awal masuknya, penggunaan tadi ada 10, kemudian ada transfer yang dikeluarkan 5 dan penghapusan 7, maka saldo akhir ada sisa 8. Kita bisa tutup. Kemudian ada pilihan kartu barang. Untuk kartu barang kita bisa lihat dari periode awal dan periode akhirnya. Misalkan kita ketik 3 hurufnya kertas APS 4 F4, sumber dananya pilih semua sumber dana, kita klik pratinjau, maka akan terlihat tanggal-tanggal masuk dan keluar serta sisanya. Ini saldo awalnya awal 30 dan sisa akhirnya ada 8. Untuk laporan-laporan yang lain bisa dicek satu persatu oleh teman-teman sekalian. Tahap terakhir, jangan lupa untuk klik logout atau keluar dari aplikasi dengan cara klik tombol keluar pada pojok kanan atas. Kita klik. Ada sedikit tambahan, jika teman-teman menggunakan HP, untuk penggunaan aplikasinya tidak perlu khawatir harus menggeser-geser tabel, karena aplikasi ini sudah adaptif terhadap ukuran layar sehingga memudahkan dalam proses penginputan. Misal di menu penerimaan barang, maka tampilan tabelnya akan terlihat seperti ini, dan ketika proses penambahan pun menjadi mudah. Misalnya klik tombol saldo awal ini, nah ini ke bawah, jadi nggak perlu geser-geser ke kanan dan ke kiri, scroll ke bawah saja, kemudian klik tombol tambah pun sudah menyesuaikan ukuran layar. Oke, untuk tampilan menu ada di sini. Kemudian kita lihat laporan pun sama, bisa kita sesuaikan tampilannya seperti yang ada di handphone. Terima kasih telah menonton video tutorial aplikasi persediaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Support terus channel ini dengan klik tombol suka, bagikan, dan subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. Have a nice day.